kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua perbuatan baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari 1 Yohanes 5 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdoa merupakan sesuatu yang nampaknya sederhana bagi kita. Pada saat berdoa, tentunya kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Kecenderungan setiap manusia tentunya ingin berdoa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sebab memang bukan sesuatu yang mudah untuk berdoa dan menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita semua memiliki keinginan untuk diwujudkan. Keinginan manusia memang tidak sama dengan kehendak Allah. Tetapi kita harus belajar menuruti kehendak Tuhan. Melalui renungan hari ini kita diajar untuk berdoa menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini berseru kepada kita demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Untuk berdoa menurut kehendak Tuhan, marilah kita belajar dari doa Tuhan Yesus di Getsemane dan doa yang diajarkan kepada kita di dalam doa Bapa Kami. Ketika berdoa di Getsemane, Yesus berdoa supaya kehendak Bapaknya yang jadi. Sebelum penyalibannya dia berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Yesus berkomitmen untuk melihat kehendak Tuhan terlaksana. Dan doa "jadilah kehendak-Mu" adalah tema hidupnya. Doa Bapa kami diawali dengan mengakui Tuhan sebagai Bapa di surga. Yesus kemudian mencontohkan permohonan menyampaikan 3 permohonan kepada Bapa, yaitu agar Tuhan menguduskan namanya. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, bahwa Tuhan akan bertindak dengan cara yang nyata untuk menunjukkan kekudusan dan kemuliaan-Nya. Kemudian Tuhan akan menghadirkan kerajaan-Nya di bumi, yaitu bahwa pemberitaan Injil akan mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan akan mewujudkan kehendak-Nya di bumi. Ketika kita berdoa "jadilah kehendak", kita mengakui hak dan kuasa Tuhan untuk memerintah kita. Kita tidak berdoa "jadilah kehendak-Ku". Kita berdoa "jadilah kehendak". Meminta agar kehendak Tuhan terjadi merupakan bukti kepercayaan kita bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Ini adalah pernyataan ketundukan pada jalan dan rencana Tuhan. Kita memohon agar kehendak kita selaras dengan kehendak-Nya. Berdoa "jadilah kehendak" adalah mengakui bahwa Tuhan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada kita, dan kita percaya bahwa jalannya adalah yang terbaik. Dan ini merupakan komitmen untuk bekerja secara aktif, maju melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam Rom 12 ayat 1-2 dikatakan demikian. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Semakin kita memahami dan mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mudah berdoa, dan doa kita akan selaras dengan kehendak-Nya. Dan kita dapat dengan sungguh-sungguh berdoa "jadilah kehendak-Mu". Kita dapat menghampiri Tuhan dengan keyakinan bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dengan iman kita tahu bahwa berdoa dengan mengatakan "jadilah kehendak-Mu" adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan
karena Dia dapat melakukan segala hal jauh lebih baik dan lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Selamat berdoa di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami untuk berdoa seturut dengan kehendak Tuhan hari ini. Maka ajar kami pasrah sempurna dan mau berkata, jangan kehendakku, kehendak-Mu jadilah, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berdoa menurut kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.